Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini materi kita melanjutkan dari pertemuan yang kemarin, yaitu tentang literasi ya. Untuk bagaimana kita bisa mencintai atau menumbuhkan rasa cinta terhadap literasi. Maka sebelum ke tahap materi, saya akan menanggapi atau merespon hasil dari Google Form kalian yang sudah diisi. Yang pertama, apakah kamu gemar membaca? Di sini ada 74,2% yang menjawab iya. Lalu sebanyak 25,8% menjawab tidak. Untuk menulis, yang gemar menulis 58,1% menjawab iya, 41,9% menjawab tidak. Jadi sebagian anak-anak ada yang masih kurang suka ya membaca dan menulis, tapi banyak juga yang menjawab gemar menulis, gemar membaca. Nomor 3, apa bacaan yang disukai anak-anak itu? Novel, komik, cerpen ya. Ada yang menjawab fiksi remaja, humor, lalu buku motivasi, buku karangan, ada karya Arya Ricis, romance, tantangan, genre romance, kebanyakan romance ini, novel, komik, sejarah, terus ada juga kebanyakan novel atau relie, epik juga ada, thriller juga ada, fantasi dan sebagainya. Kalau menulis biasanya anak-anak suka menulis materi dari bapak guru, terus menulis semuanya bebas, atau suruh merangkum itu juga suka, dia suka merangkum juga. Terus menulis diary ya, kesehariannya, menulis puisi, lalu cerita imajinasi, banyak sekali. Terima kasih telah menanggapi refleksi materi yang saya berikan di minggu yang lalu. Hari ini saya akan menerangkan tentang konsep dan indikator literasi. Jadi literasi itu kemampuan individu untuk menggunakan segenap potensi dan skill yang dimiliki dalam hidupnya. Tujuannya untuk menciptakan individu yang mampu menerapkan keahlian yang dimiliki dalam hidup. Jadi kalau ada kemampuan, kita perlu mengasahnya. Maka diklasifikasikan literasi, ada literasi bahasa, numerasi, sains, digital, finansial, budaya, dan kewarganegaraan. Diambil dari World Economic Forum tahun 2015. Maka apa itu definisi literasi bahasa? Literasi bahasa kemampuan membaca dan menulis, kualitas atau kemampuan melek huruf, aksara, yang di dalamnya meliputi kemampuan membaca dan menulis. Di situ juga ada kemampuan mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Maka indikatornya kalau di sekolah itu tentu berhubungan dengan mapel bahasa Indonesia. Kalau di keluarga, bacaan literasi bahasa yang dimiliki setiap keluarga biasanya berbeda-beda setiap keluarga. Untuk masyarakatnya, angka melek aksara. Jadi beberapa masyarakat ada yang masih belum bisa membaca dan menulis, maka perlu diberikan wawasan, pengetahuan tentang pentingnya literasi bahasa ini. Lalu selanjutnya ada literasi numerasi, kemampuan untuk menyelesaikan masalah, menjelaskan proses dan menganalisis informasi dengan berkaitan dengan numerasi. Mengetahui dasar-dasar dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, lalu dapat memahami bagaimana mentransfer keterampilan untuk memecahkan masalah. Kalau di sekolah tentu berhubungan dengan matematika. Kalau di keluarga, bacaan literasi numerasi yang dimiliki setiap keluarga.
Selanjutnya literasi sains ya, kemampuan untuk mengidentifikasi pertanyaan, menarik kesimpulan, membuat keputusan yang tentu saja berkenaan dengan alam. Maka kompetensi ini menjelaskan fenomena sains, mengevaluasi, mendesain pengetahuan, keterampilan sains secara mandiri, dan menginterpretasi data dan bukti sains. Maka hubungannya kalau di sekolah itu IPA, kalau di keluarga masih tentang sains atau pengetahuan alam. Lalu di masyarakat jumlah program yang berkaitan dengan lingkungan dalam suatu daerah. Lalu literasi digital, apalagi di era sekarang ini literasi digital sudah sangat marak ya, sudah tidak asing lagi, kita selalu menggunakan gawai. Maka ini kemampuan ini bagaimana kita menggunakan media digital seperti alat komunikasi, terus jaringan, terus ini untuk menemukan evaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkan secara bijak. Jadi kita harus bermedia sosial dengan bijak ya. Kalau ada informasi, kita tidak boleh langsung menerimanya, langsung menilainya. Jadi kita telaah dulu, kita cari apakah kebenaran dari informasi itu, lalu apakah informasi itu bermanfaat atau tidak. Jadi kita harus bijak dalam literasi digital. Untuk sekolah tentunya berkaitan dengan internet. Kalau keluarga, sejauh mana keluarga menggunakan gawai, umur berapa, dan jenis kelaminnya apa, tempat tinggalnya ya. Kalau di masyarakat juga seperti itu, sejauh mana dapat mengakses internet ya. Dan kita tidak lupa kalau ada UU tentang ITE, jadi kita harus bijak ya, tentunya umur itu sangat mempengaruhi. Jadi tidak segala umur kita bisa menggunakan literasi digital ini. Lalu literasi finansial berkenaan dengan keuangan ya. Bagaimana uang berpengaruh di dunia. Rangkaian proses dan aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan, keyakinan, keterampilan konsumen dan masyarakat sehingga mereka mampu mengelola keuangan dengan baik. Kalau di sekolah tentunya berhubungan dengan tabungan dan koperasi ya. Ini contoh kita bisa menumbuhkan literasi finansial. Kalau di keluarga itu penurunan tingkat kemiskinan penduduk Indonesia. Kalau di masyarakat berkenaan dengan tabungan, asuransi, saham, lembaga pendanaan, dana pensiun, dan sebagainya. Lalu ada juga literasi budaya dan kewarganegaraan, ini berkaitan dengan bagaimana bisa memahami, menghargai, berpartisipasi secara mahir dalam budaya. Maka kita tidak boleh meninggalkan dan melupakan apa yang menjadi tradisi kita, apa yang menjadi budaya kita. Kalau di sekolah tentunya berkenaan dengan mulok, bahasa daerah, seni, dan ekstrakurikuler. Kalau di keluarga penggunaan bahasa daerah di lingkungan keluarga. Lalu penurunan angka kejahatan dan pelanggaran anak di bawah umur. Kalau di masyarakat berkenaan dengan penggunaan bahasa, seni budaya, daerah masing-masing, dan angka partisipasi dalam pemilu. Maka tujuan gerakan literasi sekolah itu seperti apa? Kita harus memahami. Kita harus paham juga prinsip-prinsipnya, paham kegiatannya nanti seperti apa, lalu pelaksanaan monitoring atau pengawasannya, evaluasinya seperti apa. Maka literasi dalam konteks GLS ini adalah merupakan kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan informasi secara cerdas. Jadi kita harus bijak, harus cerdas dalam menerima informasi. Maka komponennya ada komponen literasi dini, yaitu kemampuan untuk menyimak, memahami ya, bahasa lisan, dan berkomunikasi melalui gambar. Kalau literasi dasar ada kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan membilang. Ada
Ada juga literasi perpustakaan. Maka anak-anak kemarin banyak yang menjawab di AKPD-nya jarang sekali mengunjungi perpustakaan. Apalagi di pandemi seperti ini ya. Maka kita harus bisa menimbulkan atau menumbuhkan rasa cinta literasi, kemampuan memahami cara membedakan bacaan fiksi, non-fiksi ya, lalu koleksi referensi seperti apa, didisi, penelitian. Maka kita harus rajin mengunjungi perpustakaan supaya kita tahu apa yang ada di dalam perpustakaan itu. Komponen literasinya ada literasi media, literasi teknologi, literasi visual ya. Kalau media tadi kan berkenaan dengan radio, televisi, internet. Kalau teknologi ya software, hardware. Visual berarti ya materi visual, audio visual, seperti itu ya. Itu komponen literasi. Jadi gerakan literasi sekolah itu upaya yang dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya itu literat atau harus menyukai literasi ya, sepanjang hayat melalui pelibatan publik. Jadi tujuannya itu menumbuh kembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi intinya itu kita harus menumbuhkan rasa cinta terhadap literasi, baik literasi bahasa, numerasi, sains, budaya, ada beberapa tadi ya. Jadi kita harus bisa mampu menguasai literasi. Jadi jangan sampai kita di era yang melek informasi, di era yang serba digital, kita tidak mampu untuk mengolah informasi dengan baik. Jadi fungsinya agar kita bijak dalam berliterasi. Maka harus ditumbuhkan rasa cinta membaca mulai sekarang, cinta membaca, cinta menulis ya. Apapun ada informasi kita harus menelaah dengan baik. Jadi tidak semata-mata langsung diterima begitu saja. Jadi kita harus berusaha untuk berpikir kritis, apakah informasi ini diperlukan, apakah tidak, apakah informasi ini benar, hoax atau tidak. Jadi kita harus memahami betul-betul literasi bahasa, numerasi, sains, digital, finansial, dan literasi budaya kewarganegaraan. Terima kasih anak, sampai di sini perjumpaan kita mengenai cinta literasi. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.